Dan Bu Cynthia sendiri ya? Ibu sendiri kan saya mengetahui ya, Bu Cynthia ini penonton, kalau kalian saya bisa jelaskan sedikit ya. Dia antara pelit atau nggak bodoh, saya juga bingung. Pelitnya tuh bagus, cuma pelit tapi najis, tapi gimana ya? Contoh ya, beli tas gitu. Dia beli tas yang isinya itu semua tuh ada di situ. Berapa belas token BCA di situ. Kebutuhan saya di situ, kebutuhan diri dia di situ. Kartu, you name it lah, semuanya ada di tas kecil itu. Dan dia beli dengan harga hanya 400.000. Menurut Ibu sendiri itu pelit atau gimana, Bu? Sebenarnya memaksimalkan kebutuhan. Kalau butuhnya hanya itu ya udah. Aku punya tas, aku beli harganya 50.000, 60.000 gitu. Bawahnya udah sobek, aku jahit. Iya, itu namanya Cina ya guys ya. Aku jahit, terus aku lagi mikir kapan ya aku mau pakai tas itu lagi. Ya, sayang itu, tuh bisa kepake. Ya itu namanya Cina cokin. Nggak apa-apa. Bukan minimalis, dianya aja udah mini. Dijahit gila ngentot. Kayak aduh bolong nih, keberatan bawa barangnya. Bukan beli nih, bukan nih. Jahit aja dah. Hai. Tau gak yang mana? Yang mana? Yang ransel, yang kecil. Tau kan? Oh, yang warna hitam putih itu tau? Ingat gak? Ingat gak? Ya itu. Aku jahit, cuman aku belum sempet pakai lagi. Ya, tapi itu kan masing-masing pribadi orang beda-beda ya. Karena aku tahu aku borosnya di mana. Nah, aku borosnya di makan. Aku nggak mau boros di segala aspek. Aku borosnya di makan. Kayak gini nih. Ini hampir 200.000. Sin. Mahal. Sin. Duit lu banyak banget anjing. Buat aku ini mahal. Jadi karena aku makannya agak mahal, barang-barang yang aku pakai nggak perlu mahal-mahal. Did you guys just hear that? Like hear that? You what? Karena aku kayak lebih nggak main untuk beli makan mahal. Kayak misalnya harganya, ayo udahlah makan misal sushi ya, 200.000, 50.000 ya udahlah. Tapi kalau beli tas, kalau bisa 100.000-an aja gitu. Ini beli tas agak mahalan dikit, hampir 500.000. Gue nggak kuat, bentar gue pegangan dulu. Lo tau guys, tas branded pertama dia itu hadiah ulang tahun dari Kojef. Iya. Itu sayang banget aku pakainya. Aku cuma pakai 2 kali di event bengkel. Di event Fum. Bukan bengkel X-Fum, itu belum ada tasnya. Event apa gitu? 2 kali dia baru pakai karena aku sayang sama tasnya. Oke. Sayang rusak. Itu paling mahal nih. Yang mana? Ini udah paling tasku ini. Iya, udah paling mahal nih, hampir 500.000. Hampir mahal, paling mahal. Paling mahal loh. Paling mahal. Dan masih oke sampai sekarang. Masih oke. Boleh saya pegang sebentar? Nggak disekeluarin kok isinya. Ini muat banyak banget enaknya itu. Ini tasnya guys, yang hampir 500.000 ya. Foxer, light up for you. Ini loh, support brand lokal. Lokal brand. Masa katanya Cynthia Taurus fix? Salah. Dia adalah apa? Aku Gemini. Wow. Yang penting fungsinya, betul. Penting fungsinya. Nah sebenarnya ada ceritanya nih di balik tas 500.000 ini. Jadi ini aku udah pernah cerita ke Mas Tepe sih. Mas Tepe gedek. Karena jadi sebenarnya aku punya tas yang dulu udah rusak. Rusaknya itu kayak terus sialan. Udah rusak.
Terus aku pikir ya udah deh aku cari tas baru. Terus aku lihat ukurannya mirip-mirip sama yang sekarang. Itu harga 100 ribuan. Terus aku lihat kayaknya muat banyak nih, karena aku biasanya ngeliat dimensi sama isinya gimana. Nah, harga 100 ribuan itu akhirnya aku beli. Pas datang ternyata tasnya kaku banget, jadi nggak bisa lebih longgar. Jadi ukurannya udah segitu, terus masukin banyak barang jadi nggak bisa karena sempit. So aku kesel, aduh anjir lah nggak bisa. Udah dibeli nggak bisa dipakai. Akhirnya aku cari lagi ukuran lain yang kayak kayaknya ada nih yang ukuran yang lebih mirip-mirip tapi bisa longgarnya banyak. Inilah ketemu tas ini 500 ribuan. Cuman gedeknya adalah yang 100 ribu itu jadinya mubazir. Sebenarnya nggak mubazir, bisa dipakai cuman occasional banget. Kalau bener lagi nggak bisa dipakai, nggak perlu kemana-mana banget. Ya gitu. Mau lihat cisin yang 100 ribu ya, nanti aku bawain deh. Itu juga bagus ya. Ini deh sebelum ini berakhir, aku ntar kasih lihat tas 100 ribu dan menurut aku itu bagus. Dan itu kenapa aku bisa pakai? Karena muatnya nggak bisa sebanyak barangku yang sekarang, kayak gitu. Aku agak sedih aja 100 ribunya mubazir tas itu. Andai kalian tahu berapa duit dia. Cukup buat makan. Ya itulah yang membuat diri dia menjadi diri dia yang sekarang ya. Bajuku juga gak ada yang mahal. Ya kalau baju sama lah, aku juga apa? Ya baju dia H&M, Uniqlo sama Pull&Bear. Udah. Sama yang dikasih-kasih. Ya. Sama baju sendiri. Kalau sekarang udah pakai baju sendiri kan? Maksudnya udah pakai YB Labs semua. Sama ya YB Labs. Kita lanjut ke finansial nih Bu. Ibu mendapatkan mental itu dari siapa? Dari mama kah? Dari papa kah? Kayaknya dari cece kah? Udah dari. Jadi kayaknya satu keluarga besar semuanya begitu. Jadi gini, nggak dengerin. Satu keluarga besar. Tapi sebenarnya hitungannya ya, aku, ciciku, sama adekku, aku lebih boros daripada ciciku. Ciciku jauh lebih irit. Aku sampai emes sih. Dia irit banget. Maksudnya kayak lu jauh lebih boros. Aku lebih boros daripada encik lu. Karena encik lu dia bisa lebih irit. Dia bisa lebih pintar nyimpen duit. Tasnya berapa? 12.000. Nah, dia lebih kalau pakai barang lebih panjang, lebih sayang sama barang. Kalau aku kan tas lempar. Karena aku ngerasa kayak aku nggak ada attachment sama barang. Kalau barangnya rusak ya udah antara beli baru atau dibenerin. Tapi kan harganya nggak mahal. Tapi kalau ciciku mau harganya murah pun dijaga banget sama dia. Nah, mentality itu sampai ke sepupu-sepupu aku. Kita tuh orang yang kalau ngeliat rekening angkanya turun, kayak sayang ya turun nih angkanya. Misalnya nih ya dari 10.000 jadi 8.000 gitu. Atau enggak misalnya nih dari 50.000 turun jadi 30.000, kan angkanya turun 2 tuh. Sayang banget ya udah turun 2 gitu loh, jangan turun lagi deh. Kayak gitu. Ya fix cokin ya guys ya. Fix cokin DNA-nya. Beda mentality sama gua, beda mentality sama gua. Kalau gua bukannya gua boros, tapi gua as long masih cukup. Iya, kok dia gitu sih. Iya, as long masih cukup, gua nggak apa-apa banget gitu. Gua sangat-sangat nggak apa-apa atau cukupnya tuh tapi aku juga ada angka borosnya ya. Ini penonton perlu tahu kayak sometimes aku memang kayak facial muka itu bisa waktu itu ya kan, jadi tuh tipe mukaku tuh acne prone. Di titik aku ngeluarin duit banyak tuh pasti lebih ke muka. Jadi biasanya dulu facial, pernah sekali facial 7 juta 10 juta. Nah buat aku tuh aku nyesek banget ngeluarin duitnya. Cuman karena ini kebutuhan muka, mau gak mau kan harus keluar. Jadi yang aspek lain harus aku turunin pengeluarannya. Karena aku tahu pengeluaran buat muka gak bisa aku toleransi, karena ini buat kebutuhan aku. Oke, apa yang menurut Anda pengeluaran dari mantan bos yang sekarang jadi partner ini yang nggak bisa banget ditoleransi sama diri dia? Pengeluaran? Nggak bisa ditoleransi. Maksudnya, selain expenses ya, selain expenses dan gaji. Ulang. Contoh kalau lu kan tadi kan kalau
itu muka gitu. Ya. Perawatan muka udah nggak bisa ditoleransi, udah harus gitu. Walaupun sakit keluarin uang, yes. Yes, mati lu ngentot dari tadi gol buru lu sama Cynthia anjing sia, banyak sia anjing goblok. Lu nyamuk apa gajah ngentot gede banget anjing. Ayo lanjut. Iya, kalau yang kayak gitu kayaknya mati. Enggak sih, kayaknya bayarin orang. Iya, kalau bayarin orang dalam suatu occasional tertentu itu agak debatnya panjang. Maksudnya kayak iya gitu, ya gitu. Terus sama ada lagi, Cok. Kan banyak dari tadi. Sama apa ya? Kayaknya ya kalau berhubungan sama orang lain sih. Antara kayak mau ngelakuin sesuatu sama orang, kayak atau entar party atau makan bareng atau jalan-jalan gitu. Itu udah kayak udah sini udahlah gitu. Oke. Dengar tuh ya guys ya, itu yang saya paling tidak bisa toleransi. Kalau aku tuh nggak toleransin sama muka. Jadi aku sering banget facial, deep clean itu bisa 1 juta kalau bulanan ya 1 juta sampai 3 juta. Nah buat aku itu udah gede. Jadi aku harus turunin belanja yang lain. Kayak skincare juga aku mahalan dikit ya udahlah gitu. Karena buat badan sendiri kok gitu. Tapi kalau kayak barang itu kan pilihan. Gue barang enggak. Ya kalau Bang Rap barang gue enggak. Barang nggak begitu sih. Tergantung lah Nggak begitu tuh apa? Kadang iya ada juga. Ya, apa ya? Iya contoh ya paling mahal terakhir barang terakhir beli. Ya barang terakhir gue beli yang beli paling mahal patung Luffy. Ya itu kan nggak penting ya. Ya tuh yang kayak gitu tuh. Ya yang nggak bisa ditoleransi yang aneh. Ya tapi kan jarang. Ya, jarang. Liburan juga jarang. Ya. Apalagi? Iya gue memang bayarin orang sih. Kayak gitulah. Brewek enggak ya, gue nggak terlalu ya. Dia enggak sih. Kalau brewek aku tahu dia kadang suka impulsif. Tapi gue nahan. Cuman maksudnya impulsifnya nggak setiap saat gitu. Karena saya semua impulsifnya dia jarang-jarang tapi angkanya gede gitu. Kali keluar gede tapi nggak tiap hari gitu. Iya nggak tiap hari, cuma sekali keluar gede. Contoh party. Ya kayak kemarin bayarin orang. Brewek berapa? 60 gocap. Terakhir. Gocap. Ya iya makanya. Iya tapi udah habis kan udah nggak lagi gitu. Bukan sesuatu yang aku kejar terus-terusan juga gitu. Skincare paling mahal ya. Skincare paling mahal biasa aku nitip temanku PO di Korea. Karena itu kursnya Korea jadi biasanya agak mahal. Nah kalau biasa udah di temanku udah Korea aku nitipnya banyak. Jadi biar sekalian. Totalnya jadi gede. Karena tapi barangnya banyak gak cuma satu. Oh sama kayak mungkin ya kalau aku lagi pergi ketemu teman yang udah lama gak ketemu kayak JJ gitu-gitu. Bayarin mereka makan tuh berapapun aku nggak pusing. Ya sama, ya. Sama. Karena jarang banget ya ketemu mereka, mungkin kayak sebulan belum tuh sekali. Kalau lagi makan bareng, aku bayarin pun aku don't mind. Setuju. Kalau sama lah ya, kalau kita kayaknya soal bayarin makan orang kayaknya aku, sama kita ya. Ya udahlah. Kayak kita bukan ya udahlah. Ya maksudnya kayak aku nggak pusing gitu, aku nggak kayak. Masih gitu ya, masih mikir ya. Kalau bukan keharusan. Nggak harus sih kalau aku. Oh kalau aku keharusan. Enggak sih, kalau aku ketemu nih temanku udah lama banget nih. Aku punya teman kan deket banget kan dari SMP. Kadang tuh pergi makan sama dia nih. Ya aku nggak wajib bayarin dia, tapi kalau lagi pengen banget makan sesuatu yang aku pengen makan, terus aku ajak dia, aku bayar saat itu pun aku nggak apa-apa. Tapi nggak setiap hari aku harus bayarin dia, enggak lah, dia juga punya duit. Oke. Nah setiap orang kan pasti punya egonya masing-masing yang nggak pengen dibayarin terus guys. Ya. Nah tapi kalau buat aku bayarin sekali-sekali mah nggak apa-apa. Beda-beda ya, beda-beda. Gue expensesnya lebih ke orang lain, tapi yang paling utama, yang penting gue gaji itu nggak telat, dah itu dulu. Itu paling utama. Gue gaji nggak telat, gaji karyawan nggak telat. Itu nggak boleh tuh, itu udah larangan paling utama tuh gue nggak boleh tuh. Gaji sama kasih mama. Ya. Soalnya kasih mama kalau telat ditagih. Ca, duit jajan Ca. Iya ma, Cynthia lagi sibuk ma, maaf ya ma. Iya Ca, mama udah chat Cynthia Ca. Iya maaf ya ma, Cynthia lagi sibuk ma. Maaf ya Bu. Lu bisa stop manggil ibu gak?